Video ini akan ngebahas rekomendasi laptop Core 7 yang bisa kalian pertimbangkan di bulan April tahun 2026. Yo guys, Raga bersama Rakrisna di sini, dan kali ini kita akan memberikan rekomendasi laptop Core 7 buat April tahun 2026. Nah, ada 5 laptop yang nanti kita bahas dan harganya variatif ya. Cuman sayangnya kalau udah ngomongin Core 7 atau Core i7, ya budgetnya itu minimal di 10 jutaan. Per video ini dibuat, harganya masih mahal, jadi kita belum bisa menemukan laptop yang di bawah 10 juta. Tapi kalau budgetmu masih masuk, silahkan simak aja videonya sampai akhir atau bisa gunakan chapter yang udah kita sediakan. Oke, langsung aja kita mulai dari laptop yang pertama. Laptop Core 7 terbaik yang pertama dibuka oleh Lenovo IdeaPad Slim 3i. Ini adalah definisi laptop kerja yang ideal di kelas 10-13 jutaan. Soalnya spek-spek yang ditawarkan memang diperuntukkan untuk kegiatan produktif. Sebut saja performanya. Dia udah ditenagai CPU Intel Core i7 13620H yang dikombinasikan dengan Intel USD grafis, RAM-nya 16GB DDR5 4800 MHz, dan SSD-nya udah kenceng, 512GB M.2 NVMe Gen 4. Kombinasi spek ini tentunya udah handal buat menghajar berbagai kegiatan produktifmu. Mulai dari yang ngetik-ngetik, ngoding website, editing video, sampai interior design juga udah bisa. Performa tersebut juga dibuktikan lewat skor Cinebench R23 Multicore yang udah tembus 9.400-an poin. Bang, laptop kerja berarti nggak bisa dipakai gaming ya? Ya, kalau game-game berat kayak Wukong atau GTA 5 kalau nanti udah rilis, tentunya belum bisa ya. Tapi kalau game casual kayak Valorant ataupun Genshin, ya masih bisa lah ya. Yang penting masih ada opsi upgrade-nya. Satu slot RAM bawaannya masih bisa kita ganti dan ada satu slot SSD ekstra. Kalau buat gaming dia memang nggak begitu handal, tapi kalau urusan ergonomis, nah ini laptop yang bener-bener handal. Bobot IdeaPad Slim 3i tergolong ringan di 1,39 kg dengan tebalnya di 1,79 cm. Baterai 50 Wh-nya memang nggak gede-gede banget secara kapasitas, tapi buat dipakai kerja masih bisa lah dipakai kisaran 7-8 jam nonstop. Lanjut ke layar. IdeaPad Slim 3i ini membawa layar 14 inch IPS Full HD Plus dengan tingkat kecerahannya yang standar oke ya, di 300 nits. Visualnya bening dan juga udah enak buat nugas lama-lama. Portnya juga lengkap, ada USB-C full function, HDMI 1.4 sampai SD card reader. Laptop Core 7 terbaik selanjutnya adalah Acer Aspire Go 14 AI. Sesuai namanya, laptop ini akan cocok buat kamu yang lagi butuh atau pengen ngerasain ekosistem AI dengan kualitas layar yang cakep. Berbeda dengan kebanyakan laptop di kelasnya, Acer berani ngasih layar 14 inch IPS Full HD Plus dengan akurasi warna yang sudah 100% sRGB. Cocok banget lah buat kamu para desain grafis ataupun fotografer yang butuh akurasi warna buat color grading. Jalanin aplikasi Photoshop atau Premiere Pro pun nggak usah takut nge-lag. Pasalnya, CPU yang dipakai ini juga udah kenceng cuy. Intel Core Ultra 7 155H dengan grafis Intel Arc grafis yang udah powerful. Cinebench R23 Multicore-nya aja udah bisa tembus 13.400-an poin dengan skor grafis yang juga meyakinkan di 3D Firstrike yang tembus 4.800-an poin. Terus RAM-nya udah langsung 16GB DDR5 4800 MHz dan SSD-nya 512GB NVMe Gen 4. Auto start tuh buat dipakai ngerjain berbagai project freelance. Kalaupun mulai ngerasa nge-lag, kita masih bisa upgrade nih. Ada satu slot RAM ekstra dan juga SSD bawaannya masih bisa kita ganti. Bisa gaming nggak bang? Bisa sih, cuman kalau memang kebutuhan utamamu adalah bermain game, bisa cek aja laptop setelah ini. Buat meeting-meeting, Aspire Go 14 AI juga tergolong asik. Bobotnya cukup ringan di 1,4 kg dengan tebal di 1,75 cm. Terus kalau lupa bawa charger, baterai 55 Wh-nya masih bisa kita ajak kerja hingga 8 jam. Portnya juga udah lengkap ya, dimana dia udah punya 2 buah USB-C full function, HDMI 2.0 sampai RJ45 buat internet kabel yang lebih kencang.
Laptop Core i7 terbaik yang ketiga adalah Axio Pongo 725 V2. Ini dia laptop Core i7 yang beneran laptop gaming. So ya, bisa dibilang ini adalah pilihan yang paling pas di list kali ini kalau kamu memang lagi butuh laptop buat bermain game atau yang perlu performa paling kenceng di kelasnya. By the way, kelasnya itu maksudnya yang di bawah 13 jutaan. CPU-nya pakai Intel Core i7 13620H, RAM-nya 16GB DDR4 3200 MHz, dan SSD-nya 512GB M.2 NVMe Gen 4. Kombinasi ini menghasilkan skor 14 ribuan poin di Cinebench R23 Multicore dan 10.400-an poin di 3D Mark Firestrike. Biar lebih kebayang, kita bisa cek FPS game pada scene berikut ini. Main Cyberpunk 2077 bisa dapetin 64 FPS, Forza Horizon 5 di 82 FPS, dan Black Myth Wukong bisa di 35 FPS. Dari performa tersebut, bisa dibilang Pongo 725 V2 juga udah bisa diandelin buat editing video Full HD ataupun 3D rendering ringan sampai medium. Opsi upgrade-nya juga tergolong paling lengkap ya, dimana 2 slot RAM bawaannya masih bisa kita ganti, dan kita masih disediakan 1 slot SSD ekstra. Nggak cuma jeroannya, layar dari Pongo 725 V2 juga udah didesain buat gaming. 15,6 inch IPS Full HD dengan refresh rate 144Hz dan color gamutnya di 62% sRGB. Udah enak buat dipakai bermain game-game kompetitif kayak Valorant. Portnya sendiri udah lengkap ya, ada 2 buah USB-C 3.2 Gen 2, HDMI, mini display 1.4 sampai jack audio. Untuk baterai sih standar laptop gaming ya, kapasitasnya 54 Wh tapi cuma bisa tahan kisaran 3 jam aja. Laptop Core 7 terbaik yang keempat adalah Asus VivoBook A1404 VAP. Ini adalah laptop Core 7 paling terjangkau pada list kita kali ini. Jarang-jarang ya, laptop yang paling terjangkau itu justru datang dari brand Asus. Meskipun begitu, spek yang ditawarkan tetap menarik cuy. Di harga 11,1 jutaan, VivoBook 14 sudah dibekali CPU Intel Core 7 150U dengan adanya Intel Graphics, RAM-nya juga 8GB DDR4 3200 MHz dan SSD-nya 512GB M.2 NVMe Gen 4. Kombinasi spek ini tentunya udah cukup andal lah ya buat dipakai kebutuhan produktif harian. Tinggal RAM-nya aja nih yang kalau ada budget lebih bisa upgrade ke dual channel. Mumpung masih dikasih 1 slot RAM ekstra nih cuy. Oh ya, untuk SSD bawaannya juga bisa kita ganti ya. Untuk skor Cinebench R23 Multicore-nya nyentuh di 8.800-an poin dengan skor grafisnya di 4.400-an poin. Standar bagus buat dipakai produktivitas, editing video Full HD sampai ya gaming tipis-tipis. Beralih ke layar. VivoBook 14 A1404 VAP dibekali layar 14 inch IPS Full HD dengan color gamut 45% NTSC dan kecerahannya standar aja di 250 nit. Well, lagi-lagi nggak ada yang spesial ya, cuman kalau kebutuhan harian sih ini udah tergolong bagus kok layarnya. Begitupun baterainya tergolong biasa aja dengan kapasitas 42 Wh dan daya tahan baterai di 6-7 jam pemakaian kerja. Untuk bobot dia cukup ringan ya, 1,4 kg dengan tebalnya 1,79 cm. Terakhir, portnya udah cukup lengkap ya, ada USB-C, USB-A, HDMI sampai combo audio jack. Laptop Core 7 terbaik ditutup oleh Tecno Megabook S14. Kalau budgetmu bisa dimentokin ke 15 atau 16 juta pas, dan kamu butuh laptop yang beneran kenceng buat dipakai produktivitas, layarnya udah oke buat editing profesional, dan enak buat dibawa-bawa, laptop Tecno satu ini adalah pilihan yang 2 jempol. Harganya memang yang paling mahal di list ini yang mana menyentuh 15,7 juta. Tapi speknya juga ikutan rata kanan. Mulai dari layarnya. Dia udah dibekali layar 14 inch OLED yang tajam dengan resolusi mencapai 2,8K. Gak cuma itu, akurasi warnanya juga udah 100% sRGB dengan refresh rate yang tergolong gaming di 120Hz. Definisi layar yang serba bisa. Dipakai gaming udah smooth, dipakai buat color grading juga udah standar profesional. Mau kerja outdoor juga nggak ada masalah karena kecerahannya ini lumayan bisa tembus 440 nits. Ngomong-ngomong soal outdoor, Megabook S14 ini juga tergolong laptop yang enak banget buat dipakai di luar ruangan alias buat dibawa-bawa.
Bobotnya nggak sampai 1 kg cuy, cuma 899 gram dengan tebal 1,65 cm. Bah, nggak kerasa bawa laptop ini mah. Baterai 50 Wh-nya pun siap diajak OFC sampai 10 jam nonstop. Beralih ke performa. MegaBook S14 ditenagai CPU Intel Core Ultra 7 155H dengan Intel Arc grafis, RAM 16GB LPDDR5X 7467 MHz, dan SSD-nya udah 1TB M.2 NVMe Gen 4. Nah, berkat kombinasi ini, skor Cinebench R23-nya bisa tembus di 12 ribuan poin dengan skor grafis yang lumayan juga di 5.700-an poin. Untuk opsi upgrade sih agak terbatas ya. RAM-nya ini udah on board dan kita cuma bisa ganti SSD bawaannya. Terakhir, portnya pas-pasan. Ala-ala MacBook, karena dia cuma punya 2 port Thunderbolt dan juga 1 port USB-C. Bahkan MacBook tuh, enggak sih, MacBook Air nggak ada port SD card reader ya, cuma di MacBook Pro. Yo guys, itu dia 5 laptop Core 7 atau Core i7 yang bisa kita rekomendasikan buat bulan April sampai Mei tahun 2026. Nah, list lengkap dari kelima laptop tadi bisa kalian temukan aja di keranjang YouTube Shopping atau enggak di di deskripsi video. Sampai lupa. Nah, di sana juga ada harga terupdate yang mana ini penting banget ya karena harga lagi naik turunnya. Jadi pastikan kalian cek aja biar tahu harga terupdate dari masing-masing laptop. Dan kalau memang lagi beruntung, siapa tahu juga ada promo di keranjang itu ya. Karena biasanya kayak di double dates gitu atau di pertengahan tahun biasanya akan ada promo di keranjang YouTube Shopping di Shopee-nya. Jadi silahkan cek aja dan temukan harga terbaiknya. Oke, kalau kalian masih punya pertanyaan, masukan atau apapun silahkan drop juga di kolom komentar ya. Terima kasih buat yang sudah nonton, like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di video selanjutnya. Apa ya? Ya, tunggu aja. Mungkin laptop layar OLED kali ya.